Shalom, selamat malam, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Maukari, dalam program Rohani Flu, Firman lewat udara. Pada malam hari ini sebelum kita mengistirahatkan seluruh tubuh kita dan berhenti dari segala aktivitas kita pada malam ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita sepanjang sehari kita lalui, dengan segala aktivitas kita, dengan segala kegiatan-kegiatan kita masing-masing. Nah, malam ini saya mengajak saudara semua untuk kita mau berdoa bersama-sama, menaikkan segala syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Oleh karenanya, firman Tuhan pada malam hari ini akan menemani kita dalam tidur kita. Firman Tuhan yang akan menjadi penenang, pengganti obat penenang, yang akan memberikan hati kita damai, sejahtera, sukacita. Oleh karenanya, mari saja kita sekalian untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saja kita untuk menyanyikan sebuah pujian, kornya saja. Yesus, Yesus, kau sungguh berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan malam ini, oleh karena penyertaan Tuhan yang adalah Immanuel dalam hidup kami, sepanjang masa hidup kami secara khusus. Satu hari kami jalani hidup ini dengan berbagai aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Dan kembali Tuhan kumpulkan kami dalam keluarga kami dengan sukacita, tidak kekurangan suatu apapun. Dan malam ini merupakan malam sukacita karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan pedoman bagi hidup kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami setelah ini. Oleh sebabnya, hamba berdoa dan menyerahkan diri kami, dan bagi saudara yang menyaksikan siaran langsung, yang menyaksikan channel program Rohani Flu, Firman lewat udara, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan kami, stay kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus yang akan mengurapi kami sekalian, membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang berbicara tentang Engkau. Segala hal yang mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Engkau jauhkan dan elakkan daripada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, buka rahasia firman-Mu, kebenaran-Mu bagi kami. Kami siap ditegur, kami siap diajar, kami siap dihajar, kami siap dididik, kami siap diarahkan kepada kebenaran oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan-perkataan firman-Mu dalam bibir hamba, sehingga bukan hamba ya Tuhan, bukan hamba, tetap Engkau lah yang berbicara. Dan umat Tuhan yang mendengar lewat secara langsung ini,
Tuhan buka hati dan pikiran kami sekalian untuk mengerti dan memahami firman yang berbicara tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Amin. Baik, selamat malam, selamat bergabung Paten Bot Makani dari Alor. Tuhan memberkati anak sayang. Selamat bergabung dalam program Rohani Flu, firman lewat udara, langsung dari Fatukoa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya Rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Puji Tuhan, terima kasih, selamat bergabung Elvi Malevani. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dalam program Rohani Flu, firman lewat udara, yang saya angkat dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Adalah pesan dan peringatan Kristus kepada gerejanya menjelang akhir zaman. Tuhan Yesus memberi pesan kepada 7 jemaat di Asia Kecil melalui Rasul Yohanes pada pembuangan di Pulau Patmos. Jemaat-jemaat yang disebutkan adalah, pertama jemaat Efesus, yaitu yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Yang kedua jemaat Smyrna adalah jemaat yang mengalami penderitaan yang pahit. Yang ketiga jemaat di Pergamus, yaitu jemaat yang berkompromi dengan dosa. Yang keempat jemaat di Tiatira, yaitu jemaat yang ternoda dengan praktek-praktek kekafiran. Yang kelima jemaat di Sardis, yaitu jemaat yang mati suri secara rohani. Yang keenam jemaat di Philadelphia, yaitu kasih persaudaraan dalam Kristus. Yang ketujuh jemaat di Laodikia, yaitu jemaat yang suam-suam kuku. Jadi selama 7 malam ke depan, kita akan setiap malam secara tematik akan saya sampaikan firman Tuhan ya kepada kita semua. Ya, malam ini malam pertama saya sampaikan berkaitan dengan jemaat Efesus dengan tema kasih mula-mula, atau kembalilah kepada kasih mula-mula, kembali kepada cinta pertama. Kita akan pelajari pesan dan peringatan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan tema kembali kepada kasih yang semula. Tuhan Yesus memerintahkan Rasul Yohanes untuk menyampaikan pesan melalui surat kepada jemaat yang berada di kota Efesus. Efesus adalah sebuah kota di Asia Kecil yang sekarang disebut Turki. Ya. Sekarang disebut Turki. Efesus artinya yang didambakan atau yang dirindukan. Jadi Efesus artinya yang dirindukan, yang didambakan, yang diinginkan.
yang dikangenin. Jadi Efesus itu yang suka ngangenin gitu saudara ya. Kota ini adalah kota yang penuh dengan kemaksiatan dan merupakan salah satu pemujaan terhadap Dewi Diana, atau di dalam Alkitab kita baca Dewi Artemis. Nah, gereja di Efesus merupakan hasil penginjilan Rasul Paulus. Saudara bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 sampai dengan pasal yang ke-20. Ada dua hal inti yang akan kita pelajari bertalian dengan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yaitu pujian dan celaan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Ada pujian, tapi juga ada celaan. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang jujur, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang tidak saja memberikan pujian kepada setiap karya daripada hamba-hambanya, daripada umatnya, tapi dia juga mencela, dia juga menegur jikalau ada kesalahan. Dan Alkitab kita baca di Alkitab. Alkitab itu begitu jujur. Alkitab adalah suara Tuhan sendiri. Alkitab adalah perkataan Allah sendiri. Sehingga apa yang Alkitab ungkapkan di dalam kitab Perjanjian Lama sampai kepada kitab Perjanjian Baru, dia tidak saja mengungkapkan kebaikan dari tokoh-tokoh Alkitab, tapi dia juga mengungkapkan kebobrokan, yang moral yang rusak, moral yang bobrok daripada tokoh-tokoh Alkitab. Jadi Alkitab begitu jujur. Makanya kalau orang yang tidak mengerti Alkitab, mereka bilang Alkitab itu porno, karena dia menceritakan tentang porno, tentang seks, tentang kejatuhan dalam dosa perzinahan. Misalnya kita lihat Daud ya berzina dengan Batseba. Bahkan lebih luar biasa lagi, Daud memaparkan dalam Mazmur 51 tentang bagaimana dia mengaku dosanya, dosa perzinahan dengan Batseba. Dan itu diungkapkan Alkitab dengan lugas. Alkitab ini jujur. Kalau nabi itu benar, nabi itu salah, nabi itu jujur, nabi itu bobrok moralnya, Alkitab jujur. Jadi Alkitab tidak hanya memaparkan kebaikan lalu menyembunyikan kejelekan. Ini hal yang luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak saja memuji dan juga memanja-manja kita, tapi Tuhan juga ada saatnya di mana Dia akan mencela kita, Dia akan menegur kita, seperti yang Tuhan lakukan kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat yang pertama, pujian apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, kerja keras mereka. Tuhan memuji kerja keras mereka. Diungkapkan dalam kalimat demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Ditambah lagi dengan penjelasan jerih payahmu. Yang artinya mereka bekerja keras atau bekerja sampai meletihkan. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus ini bukan sekadar suatu pekerjaan, tapi pekerjaan berat, pekerjaan membanting tulang. Ini adalah jemaat yang aktif, atau lebih tepatnya jemaat yang proaktif, yang sibuk dalam pelayanan bagi Allah dan manusia. Tuhan memuji kerja keras mereka. Tuhan memuji pelayanan mereka yang luar biasa. Mereka banting tulang dengan pelayanan. Luar biasa. Gembala mana yang tidak bangga punya jemaat yang begitu bekerja keras, begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, banting tulang sampai letih, sampai lesu. Sama seperti seorang penginjil legendaris yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth luar biasa. Dia melayani Tuhan. Dalam masa pelayanan Tuhan pakai dia bangkitkan 11 orang mati. Bahkan ketika mau mengakhiri hidupnya, di atas mimbar dia berkhotbah, sedang dia berkhotbah, hidungnya mimisan, keluar darah dari hidungnya. Lalu orang berusaha untuk memegang beliau dan turun dari mimbar. Tapi dia menolak, saudara. Begitu hebatnya orang-orang melayani Tuhan, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banting tulang untuk melayani Tuhan, dihargai atau tidak dihargai, disupport atau tidak disupport, dikasih dana atau tidak. Karena mereka merasa mereka cinta Tuhan, mereka banting tulang, mereka melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan memuji kerja keras daripada jemaat Efesus. Mereka kerja tidak main-main. Ini bukan jemaat kaleng-kaleng. Ini Efesus, Pak. Luar biasa.
Mereka bekerja keras. Mereka banting tulang. Mereka mati-matian seluruh hidup mereka hanya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan hargai itu. Saudara melayani sampai lelah. Saudara melayani sampai capek. Saudara meninggalkan sana saudara keluarga. Ada yang di kota, ada yang turun ke kampung-kampung. Saudara, saya tahun 2019 kalau tidak salah, saya di Kalimantan Barat. Saya ke Melawi. Kemudian saya sampai ke desa Ketungau. Dan itu pokoknya paling kampung, ya, sampai dekat perbatasan Malaysia. Dan itu jalannya luar biasa, apalagi musim penghujan. Itu kendaraan biasa sulit, motor-motor setengah mati, dan harus dengan mobil Ranger baru ke sana. Medannya sulit, tapi masih ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang melayani sampai hari ini di kampung-kampung. Orang yang melayani di kota mungkin tidak terasa bagaimana pergumulan yang di kampung sana. Kadang berjalan kaki dan sebagainya. Karena mereka cinta Tuhan. Mereka bekerja keras. Ingat saudara, kerja keras saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memperhitungkan. Tuhan mengapresiasi. Walaupun dunia tidak mengapresiasi saudara. Saudara melayani begitu capek. Hadir dalam pertemuan. Orang bukan tepuk tangan ke saudara. Tapi orang tepuk bibir. Itu tepuk bibir. Tepuk bibir. Orang tidak memberi apresiasi kepada saudara atas semua kerja keras saudara dalam pelayanan. Tapi satu hal yang pasti, sebagai hamba Allah saya mau bilang kepada saudara, berdasarkan firman-Nya, Tuhan memperhatikan kerja kerasku. Tuhan tidak tutup mata melihat segala jerih payahmu. Tuhan menampung setiap air mata dan keringatmu yang menetes karena bekerja di ladangnya. Dia akan tampung dalam kirbat kemuliaannya, dan dia akan tumpahkan tepat pada waktunya, dan diubahkannya menjadi berkat. Saudara yang kekasih, itu pujian pertama. Tuhan Yesus memuji kerja keras daripada jemaat di Efesus. Pujian yang kedua yaitu ketekunan mereka. Mereka tetap mempertahankan iman walau harus menderita. Ini hebatnya jemaat Efesus. Tuhan puji ketekunan mereka. Tuhan acungkan jempol atas ketekunan mereka. Sudah kerja keras, tekun lagi. Ini hal yang luar biasa. Tekun itu artinya mereka tetap mempertahankan iman walaupun mereka mengalami penderitaan. Ya, ada sebagian orang yang sering mengkritisi lagu ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Meskipun saya susah, artinya dia terus melayani Tuhan. Entah susah, entah senang, dia tetap melayani Tuhan. Itu ketekunan. Ya, mungkin ada sebagian orang mengkritisi lagu itu. Tapi bagi saya, itu fakta di lapangan. Bagi saudara yang tidak pernah merasakan akan pengorbanan pelayanan itu, saudara tidak akan bisa menceritakan sesuatu. Nah, jemaat di Efesus, Tuhan memuji ketekunan mereka. Gereja di Efesus telah mengalami pertentangan lokal yang sengit. Kota Efesus adalah pusat pertemuan berbagai agama dan juga adalah pusat penyembahan kaisar di provinsi tersebut. Meskipun demikian, orang-orang Efesus, mereka tidak meninggalkan iman kepercayaan mereka. Mereka tetap setia kepada Yesus Kristus tanpa goyah. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada mereka dalam surat ini, aku tahu ketekunan. Sekalipun ada kaisar yang muncul untuk menjadikan dirinya Tuhan dan tuntut untuk disembah, muncul lagi Dewi Artemis, Dewi kesuburan daripada orang Efesus. Dan itu berarti hubungan sosial, terjadi kesenjangan sosial di kota Efesus antara orang Kristen dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang membenci Kristus. Sehingga dari segala hal mereka cukup menderita. Mereka
terisolir, mereka jadi kelompok marginal, mereka jadi kelompok yang tidak diperhitungkan, mereka jadi kelompok yang dimusuhi. Dengan tujuan supaya mereka menyangkal iman mereka dan mengakui kaisar sebagai Tuhan dan menyembah Dewi Artemis. Tapi luar biasa, mereka tetap bertekun. Iman mereka tidak goyah. Bahkan apapun yang terjadi, bahkan sampai mati sekalipun, mereka tidak akan goyah iman mereka. Luar biasa. Membuat Tuhan memuji mereka. Jadi hal yang pertama, Tuhan memuji kerja keras mereka. Hal yang kedua, Tuhan memuji ketekunan mereka. Dan hal yang ketiga, apa yang Tuhan puji? Iman kepercayaan mereka yang murni. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang kuat secara doktrinal. Mereka bisa mencium kehadiran para rasul-rasul palsu dan guru-guru palsu. Karena mereka mengerti fakta teologis pengajaran guru-guru palsu tersebut. Mereka memahami Alkitab. Kebenaran itu begitu penting bagi orang-orang Efesus. Pendeta mana yang tidak mencintai jemaat seperti ini? Jemaat yang kuat secara doktrinal. Dia bisa tahu bahwa yang hadir di penginjil palsu, anjing-anjing, tukang-tukang sihir. Mereka bisa tahu bahwa ini guru-guru palsu. Dari pengajaran mereka ini palsu. Jemaat mempunyai tingkat kepekaan rohani yang begitu tinggi, tingkat kepekaan yang begitu kuat, karena mereka kuat secara doktrinal, mereka kuat dalam kebenaran firman Allah. Kalau jemaat yang saudara pimpin kuat secara doktrinal, kuat secara Alkitab, mengerti, memahami Alkitab, maka kita tidak perlu banyak bicara. Mereka bisa mencium kehadiran pengajar-pengajar palsu, mencium kehadiran guru-guru palsu. Orang yang hanya bicara muluk-muluk, hanya untuk menyenangkan manusia demi mencari sesuatu untuk perut mereka. Jemaat bisa tahu siapa itu. Jemaat bisa tahu ini pengkhotbah, khotbah muluk-muluk menyenangkan hati kita, tapi tujuannya adalah supaya mengenyangkan perutnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Jemaat Efesus sangat mendalami Alkitab. Mereka paham firman Tuhan. Mereka kuat secara doktrinal. Mereka membenci ajaran guru palsu. Dan di dalam bacaan Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, salah satu guru palsu yang disebut di situ bernama Nikolaus. Nikolaus. Siapa itu Nikolaus? Nikolaus berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama Niko. Niko yang berarti menguasai atau menaklukkan. Dan Laos artinya orang atau kaum awam. Jadi Nikolaus itu adalah kaum awam yang merasa mengerti Alkitab lalu berusaha menaklukkan, menguasai orang lain. Sementara dasar pengetahuan doktrinnya tidak benar, tidak beres. Jadi siapa yang nama Nikolaus? Berarti itu sang penakluk ya. Yang bernama Nikolaus itu sang penakluk. Tapi penakluk yang negatif. Jadi di sini Nikolaus adalah kaum awam yang berusaha menaklukkan, menguasai orang lain dengan menyebarluaskan doktrin-doktrin yang sesat. Di sini saya peringatkan, saya sampaikan kepada saudara-saudara kaum awam. Maaf ya, saya harus menjelaskan tentang awam. Awam bukan berarti saudara orang bodoh. Ini mohon dimengerti ya. Jadi saudara, kalau dibilang, wah saya dibilang awam, saya orang bodoh, buta kenop. Bukan itu. Saudara awam itu bukan berarti saudara bodoh, tapi saudara awam artinya saudara tidak punya capability. Saudara tidak punya kemampuan khusus di bidang itu. Saya ambil contoh sederhana, pelayanan mimbar. Ya. Jadi, yang menjadi gembala adalah memang seorang yang memang ada punya kompetensi di bidang itu. Ya tidak mungkin seorang gembala dengan status evangelis, vikaris, pendeta penuh yang telah ditetapkan oleh daerah, lalu tiba-tiba datanglah kepala seksi atau kepala dinas peternakan atau pejabat peternakan datang tiba-tiba mau jadi gembala gitu. Ya tidak masalah kalau dia sendiri buka pos lalu dia punya jemaat, tidak apa-apa gitu. Nah ini yang disebut awam. Artinya saudara tidak punya bidang itu.
tidak punya kompetensi di bidang tersebut. Nah, yang saya lihat di sini adalah kaum awam punya semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Kaum awam punya semangat yang membara, bahkan mereka berkhotbah itu ketika pendeta juga kalah. Tapi kadang-kadang mereka nyungsep juga. Kadang-kadang mereka tidak paham. Melayani Tuhan itu bukan soal semangat, tapi memahami Alkitab dan paham doktrin yang benar dalam pimpinan Roh Kudus. Itu baru pas. Jadi kalau asal-asal khotbah saja tidak bisa. Asal-asal pimpin tidak bisa. Harus betul-betul memahami, mengerti. Kalau tidak nanti banyak yang akan salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Nanti orang sudah omong lagi bilang ini corona itu, vaksin itu jangan suntik karena campur lagi dengan ini anti dengan gen dari antikris. Tidak tahu orang yang dapat itu tuh antikris, dia sudah tahu antikris punya gen tuh, dia pun darah itu darah apa? Darah O, kok darah A, kok darah Z, kok darah M, kok darah S. Begitu. Ini karena tidak memahami, tidak mengerti. Jadi Nikolaus itu adalah seorang awam yang berusaha menyebarkan teologi-teologi, pengajaran-pengajaran yang sesat dan tidak beres. Ya, saya sampaikan dua saja pengajaran daripada Nikolaus. Yang pertama, menurut Nikolaus dan pengikutnya, ada garis pemisah yang jelas dan tuntas antara rohani dan jasmani manusia. Oleh karena itu mereka dapat melakukan segala macam dosa dan percabulan tanpa mempengaruhi atau menajiskan kerohanian mereka. Jadi menurut ajaran Nikolaus, antara rohani dan jasmani itu ada pemisah yang besar. Sehingga kalau jasmani ini bikin dosa, dia tidak akan berpengaruh kepada rohani. Nah, ini pengajaran sesat. Karena tubuh jasmani kita ini di dalamnya berdiam roh kita, berdiam jiwa kita. Oleh karena itu, kalau pengajaran yang benar adalah secara jasmani kita berbuat dosa, jelas akan berpengaruh kepada kerohanian kita. Tetapi Nikolaus dia memisahkan antara jasmani dan rohani. Dia berkata bahwa karena jasmani dan rohani tidak bisa berbaur, tidak bisa bercampur, ada sekat di antara jasmani dan rohani, maka ketika jasmani bikin dosa, tidak akan berpengaruh ke rohani. Ini ajaran sesat. Nah, ini akan mengarahkan orang untuk berkata, buat apa minta ampun lagi? Buat apa meminta pengampunan setiap hari sama Tuhan? Nah, ini persoalan yang sangat urgent yang perlu dipikirkan oleh para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, evangelis, vikaris, pendeta, gembala-gembala, siapapun kita yang adalah pelayan Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran yang benar. Maka Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 6, marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Berarti dosa secara jasmani bikin dosa, pasti akan berpengaruh kepada hukum rohani kita, rohanian kita. Itu pengajaran pertama dari Nikolaus. Pengajaran yang kedua, mereka juga mendirikan semacam pemerintahan atau ordo kekuasaan dalam gereja yang menimbulkan pemujaan kepada manusia dan bukan kepada Tuhan Yesus sang kepala gereja, yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Jadi mereka juga membangun satu sistem pemerintahan dalam gereja yang mengkultuskan manusia. Ya, yang mengatakan manusia pemimpin itu adalah suci. Sehingga mutlak apa yang dibicarakan oleh pemimpinnya itu mutlak suara Tuhan. Karena kesuciannya itu mutlak bagi pemimpinnya. Sehingga itu dikultuskan. Nah, ini berbahaya sekali. Kita tidak mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Kita boleh orang bilang ya fans, bolehlah. Kita boleh senang dengan hamba Tuhan siapa saja, tapi jangan sampai mengkultuskan. Kenapa, saudara? Kalau saudara sampai mengkultuskan seorang hamba Tuhan, lalu tiba pada satu titik yang saya bilang titik jenuh dari hamba Tuhan itu, lalu kemudian saudara menjumpai dan saudara melihat ada kekurangan-kekurangan di dalam pribadi hamba Tuhan tersebut yang kau puja, yang kau kultuskan, maka saya percaya saudara akan balik dan membenci dia 100%. Dan hal itu bisa membuat saudara kepahitan dan bisa meninggalkan Tuhan. Nah, ini paling berbahaya. Jadi biasa-biasa saja lah, jangan terlalu udah biasa saja lah. Dia hamba Tuhan siapa? Biasa saja lah, jangan terlalu bikin lebe-lebe, jangan terlalu bikin model ya. Cukup saja begitu sudah. Nah, itulah pengajaran daripada Nikolaus yang betul-betul ditantang habis-habisan, ditentang habis-habisan oleh
jemaat di Efesus yang memang sudah kuat secara doktrinal, secara iman mereka luar biasa. Tapi jangan senang dulu mendengar puji-pujian Tuhan kepada orang Efesus. Wah, kita bangga. Tunggu dulu saudara. Kita tiba pada bagian yang kedua, yaitu celaan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tadi pujian yang pertama, sekarang yang kedua celaan. Di dalam ayat 4 sampai ayat 7 itu saudara baca di sana ya. Sebenarnya hanya ada satu sisi yang terabaikan oleh jemaat Efesus. Sesuatu yang akhirnya membuahkan kesalahan, yaitu mereka menjalankan tugas namun melalaikan ibadah. Orang-orang di Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula mereka kepada Kristus. Kehangatan kasih dan sukacita mereka sudah menjadi dingin dan mati. Saudara mungkin berkata, jemaat Efesus mereka kerja keras, mereka melayani Tuhan dengan sabar, secara doktrin mereka kuat. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Tuhan Yesus berkata, tanpa kasihmu yang semula untukku, tidak ada hal lain yang akan berkenan. Jika engkau tidak kembali kepada kasihmu yang semula, maka aku akan mengambil kaki Dian dari gerejamu, dari tempatnya. Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud menggantikan ibadah dengan tugas-tugas kita. Hal ini yang melahirkan isu kasih mula-mula menjadi penting. Sehebat apapun kita melayani Tuhan Yesus, kita menjadi pengkhotbah yang hebat, kita menjadi dosen yang luar biasa, menjadi pengajar Alkitab yang hebat, kita kuat secara apologet, kita mempunyai kemampuan berapologet, kita mempunyai kemampuan doktrin yang luar biasa. Bahkan dikatakan orang Efesus mereka tidak suka dengan orang yang bikin jahat. Mereka benci dengan orang yang bikin jahat. Mereka tidak senang melihat orang bikin jahat. Rasanya mau telan saja orang yang bikin jahat. Tetapi Tuhan berkata, semua yang kau lakukan itu tanpa kasih kepadaku, tanpa kembali kepada kasih mula-mula, semua tidak berarti. Berarti ini menjadi satu perenungan buat kita sekalian. Kita boleh melayani hebat, tapi kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari sebagai bentuk kasih kita kepada Dia, maka itu berbahaya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula. Ya, saya gambarkan seperti sepasang muda-mudi yang terpesona, yang lagi kasmaran. Cinta mula-mula, ya, yang menyaksikan ini ada Ikel Qualify, ada Pak Mayer Nara, ada siapa lagi di sini? Ada Azura, ada Pak Sami Mokola, ada di sini. Bagi yang sudah berkeluarga atau yang sedang memadu kasih, yang sedang menjalani hubungan pacaran, saudara tahu bagaimana pertama kali jatuh cinta. Itu rasanya apa? Ya, tai ayam rasa coklat, menggebu-gebu di dalam hati. Maunya nempel terus 24 jam sehari ketemu. Pagi-pagi subuh ke WhatsApp, WA dan lihat, deh sudah mamam belum kah? Mamam dong. Perhatiannya luar biasa. Tuhan mau di dalam pelayanan kita utamakan hubungan dengan Tuhan. Buat apa kita bikin program-program pelayanan begitu banyak, tapi tidak punya waktu duduk di kaki Tuhan, tidak punya waktu bersujud di hadapannya, tidak punya waktu membangun komunikasi dalam doa, pembacaan firman Tuhan dengan Tuhan. Hanya program pelayanan, program kesana kemari, kita buat program begitu banyak. Pada akhirnya kita capek lelah sendiri dan akhirnya kita jadi jenuh. Sebenarnya program itu biar dua saja, tapi kalau hubungan dengan Tuhan baik, itu akan berdampak luar biasa. Daripada program banyak sekali, tapi tidak bisa bawa berdampak apa-apa. Karena apa? Kita lupa saat bersatu dengan sumbernya. Itu sangat penting sekali. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tidak salah kalau kita melayani Tuhan dan begitu bersemangat luar biasa. Tidak salah kalau kita banting tulang dalam melayani Tuhan. Tidak salah kita gergetan lihat orang yang kepala batu, orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang terus-menerus berbuat jahat. Kita gergetan lihat sampai mungkin ada yang berdoa, Tuhan kiranya rantai motornya putus, dia loncat, motor terkaya di pohon kosambi, dia terkaya di jembatan. Nah, mungkin kita pun doa macam begitu, tapi itu salah. Kita memang kesal dengan orang yang berbuat dosa, tapi kita juga lupa. Sebenarnya semua itu kita harus bawa dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga kemarahan kita adalah kemarahan karena kasih. Ya.
bukan kemarahan yang didasarkan pada benci. Kita boleh melayani Tuhan begitu hebat, tapi kalau tidak ada kasih mula-mula, semua nol di hadapan Tuhan, saudara. Kita mungkin fasih berbicara. Ya. Khotbah kita dahsyat, luar biasa, heran dan ajaib. Sampai orang tenganga lihat khotbah kita. Sampai orang tenganga lihat kita. Tapi kosong di hadapan Tuhan. Karena khotbah kita itu hanya bertopeng saja. Khotbah kita tidak mengena. Karena apa? Tidak ada kasih mula-mula yang menguasai kita. Rekan-rekan sekalian diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang kebetulan menyaksikan secara langsung. Atau rekan-rekan sekerja Allah yang juga menyaksikan secara langsung ini. Saya tidak bermaksud menggurui kita. Tetapi inilah firman Tuhan. Bukan saja kepada saudara-saudara, tapi juga kepada saya yang berbicara. Kita harus sekarang mulai memikirkan konsep yang baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Perbanyaklah di hadirat Tuhan. Ya. Minta Tuhan mau apa yang saya kerjakan. Dan malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama supaya pelayanan kita jalan itu bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tapi benar-benar karena kita mencintai Tuhan. Kita mau berdoa bersama pada malam hari ini. Rekan-rekan yang sedang menyaksikan secara langsung, jika ada hal-hal yang mau didoakan, rekan-rekan bisa, kalau sangat pribadi, bisa kirim di nomor WhatsApp saya. Tetapi kalau itu hanyalah bersifat umum berkaitan dengan pelayanan di gereja dan sebagainya, dalam pekerjaan usaha, saudara bisa masukkan pokok doa saudara di bawah kolom komentar ini, dan saya akan kutip dan masukkan ke dalam buku agenda doa saya. Dan selepas daripada siaran langsung ini jam 12 malam, saya akan bawa semua pergumulan itu dalam doa kepada Tuhan. Jadi bagi yang kalau pokok doanya itu secara umum, maka bisa kasih masuk di bawah kolom komentar. Atau yang bersifat sangat pribadi dan sensitif, bisa sampaikan itu di di WhatsApp saya, ya, supaya Tuhan menolong kita. Di nomor WhatsApp saya 0813 1028 2906 0813 1028 2906. Jadi bisa kirimkan di WhatsApp saya atau inbox di Facebook saya, Pendeta Markus Maukari, untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik, sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara-saudara untuk kita menyanyi sebuah pujian, yaitu melayani lebih sungguh. Lalu kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Dan dalam program berikut, mudah-mudahan besok malam kalau Tuhan izinkan, saya bisa bikin link Google Meet-nya atau link Zoom-nya, dan saya akan bagikan di Facebook atau di WA untuk supaya kita bisa langsung bercakap-cakap, langsung berinteraksi untuk berdoa bersama-sama. Mari kita menyanyi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami menaikkan segala ucapan syukur kepada Bapa pada malam hari ini atas pertolongan daripada Tuhan dan kebersamaan-Mu dalam pelayanan firman malam ini, dalam program Rohani Flu, firman lewat udara. Dan firman sudah hamba sampaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba, tapi Roh Kudus tidak terbatas, akan terus-menerus memperdengarkan dan menggaungkan firman-Mu untuk kami semua. Bagi jemaat Tuhan atau rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh sama-sama ikuti siaran langsung ini, kami saling membekali, kami saling mengingatkan supaya kami tidak hanya sibuk untuk mengurus program-program pelayanan, tapi lalu melupakan hal yang inti. Ajar kami ya Tuhan selalu ada di kaki Tuhan, bersujud di kaki Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan akan apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Hamba berdoa ya Tuhan, ada Pak Mayer Nara, Pak Ikel Qualify, ada Pak Sami Mokola, dan juga ada Senda Joel, dan juga ada beberapa rekan lain yang hamba tidak sebutkan nama satu persatu, tapi Tuhan perhatikan hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, dalam apa yang digumuli dan didoakan, baik di jemaat, baik di pekerjaan masing-masing, di pelayanan penginjilan, atau dimanapun apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau ada yang mengalami sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa virus corona varian baru yang bernama Omicron yang mengancam, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang selalu bersama kami. Iblis yang menebar roh ketakutan, roh-roh jahat di udara yang berusaha menebar agar virus-virus jahat, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membersihkan, Tuhan menyucikan, sehingga umat-Mu dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus sama berdoa. Malam telah menjadi bagian kami beristirahat, selepas ini kami akan beristirahat. Besok pagi Tuhan bangunkan kami kembali untuk kembali kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama dalam program Flu Firman lewat udara pada pagi hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memohonkan berkat pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, salam saudara semua yang sudah menyaksikan siaran langsung. Saya sapa dulu Paten Bot Makani, terima kasih masih stay untuk nonton. Tuhan berkati. Salam buat keluarga di Likutau, dan juga Elvi Malevani, terima kasih sudah menonton. Berkati Pak Darmin Gamun, Tuhan berkati hamba Tuhan. Juga Rina Lonviantina yang sedang menonton, Tuhan berkati Rina. Terima kasih sudah bergabung dalam program Flu Firman lewat udara. Juga ada Ina Samuel Waduju, Tuhan memberkati Natana yang sudah mengikuti ibadah lewat program Flu pada malam hari ini. Tuhan berkati. Juga ada siapa lagi? Ada Noni Maijen. Ya, saya berusaha untuk masukkan ke video tetapi tidak bisa. Tapi terima kasih, Tuhan berkati sudah menonton, Tuhan berkati. Juga di sini ada Cenda Joel, Tuhan memberkati. Cenda Joel, Tuhan berkati, yang sudah ikuti sama-sama program Rohani Flu Firman lewat udara pada malam hari ini. Juga ada adik saya yang luar biasa, Sami Mokola, Tuhan memberkati. Salam buat jemaat Tuhan. Juga ada Lois Else, Tuhan memberkati Lois Else. Ada juga siapa lagi di sini? Ada Lois Else, terus ada siapa? Juventus nih, Amir Juventus mau pada. Tuhan berkati, selamat bergabung, Tuhan berkati. Ada juga Pak Mayer Nara, Tuhan berkati Pak Mayer Nara di Waingapu, Sumba Timur. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Waingapu lagi. Ada Azura Mandato, Tuhan memberkati. Ada Ikel Qualify. Aduh, sudah lama tidak jumpa Ikel. Nantilah kita akan atur waktu untuk jumpa. Nah, di sini ada siapa lagi? Oh, ada senior saya, Abang Eli, Sylvester Takoy alias Abang Eli. Abang Eli sudah di Jakarta kok.
Ya, kalau masih di Kupang kita bisa bertemu, cakap-cakap lagi. Tapi kalau sudah di Jakarta, ya nanti kita akan bertemu lagi. Teman sahabat saya dari Saburai Jua, dari Gereja Kemi Angel Kalvari Naurue, Gembala Sidang Ibu Pendeta Mariance Mangiketi Sarjana Teologia. Tuhan berkati Inatana, sehat-sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Baik, sampai saat ini dulu kita pertemuan kita, dan saya mau sampaikan beberapa pokok doa untuk rekan-rekan doakan, yaitu rencana pada bulan April itu kami ada KKR Pasca di Alor di atas tanggal 20 April. Tolong didoakan supaya tidak ada halangan. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Baik, puji Tuhan, jikalau ada masukan, saran yang baik dari rekan-rekan sekalian untuk program rohani ini, bisa sampaikan di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada besok pagi dan juga besok malam. Besok malam kita akan lanjutkan pada jemaat yang kedua, yaitu jemaat Smyrna. Ya, persiapkan diri saudara. Jika ada masukan-masukan, ada yang bisa disampaikan, disarankan, saya terima dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.